Kenapa? Karena potensi ya, pemindah tanganan hak wakaf itu sekarang lebih besar. Bukan tingkat keimanan dan bukan tingkat kejujuran dan bukan tingkat keikhlasan, tapi situasi terkadang mendorong memaksa orang untuk membatalkan wakaf. Kemudian dia gugat ke pengadilan untuk menuntut hak tanah wakaf itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Muhajirin beserta jajarannya, yang terhormat Ketua RW 13 beserta jajarannya, yang terhormat guru kita Al-Ustaz Haji Nur Zakaria, dan rahmatullah subhanahu wa ta'ala rekan-rekan sejawat jamaah Masjid Muhajirin hadirin sekalian. Pagi ini saya akan mengutip satu hadis saja yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab dalam kitab Bukhari dan Muslim. Itu berkaitan dengan wakaf. Apakah wakaf itu boleh dijual? Apakah keluarga boleh mengambil kembali atau menggugat wakaf yang sudah diberikan oleh orang tuanya? Bolehkah kita menjual harta wakaf? Dan bolehkah kita wakaf menggunakan uang? Karena singgung sedikit saja, mudah-mudahan cukup. Rasul berkata kepada Umar bin Khattab, kata beliau, in syi'ta takdisul aslaha wa tasaddaqta biha tasaddaqa biha Umar fil fuqara'i wa fil qurba wa fil riqabi wa fi sabilillah wa minas sabil wa fil dhaif. Muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asbabul wurud hadis ini, Umar bin Khattab itu memiliki harta kekayaan yang banyak di daerah Khaybar. Daerah Khaybar sana berupa kebun kurma yang memang banyak menghasilkan, dan itu merupakan harta yang paling Umar bin Khattab senangi, yang paling dicintai oleh Umar bin Khattab, ya tanah Khaybar beserta isinya tuh. Nah, ketika turun surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya begini, tidaklah seseorang itu akan mencapai kebajikan yang sempurna, atau tidaklah seseorang itu dianggap orang yang terbaik sebelum menginfakkan harta yang paling disenanginya tuh. Dan mendengar ayat ini diturunkan,
Umar bin Khattab sebagai seorang sahabat Nabi yang pecinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak usah diukur terlalu jauh, saking apa cintanya pada Allah dan Rasulnya. Maka dia tidak pikir panjang lagi, ya. Dia punya harta yang paling disayanginya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah harta satu-satunya yang paling saya cintai dan saya akan berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasul berkata, hadis tadi, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha wa Umar, harta Khaybar kami itu kamu tahan aja, akan ditahan harta Khaybar itu dan akan dibagikan manfaatnya. Kemudian Umar membagikan manfaatnya itu kepada orang-orang fakir, kepada karib kerabat, kemudian untuk membebaskan budak, untuk berjihad, untuk musafir, dan juga diberikan pada tamu. Nah, hadis ini menjadi dasar untuk pelaksanaan ibadah wakaf. Wakaf itu kalau kita baca Quran itu kan suka berhenti ya, ada angka-angka. Itu namanya apa? Wakaf. Di wakaf itu memang secara bahasa artinya berhenti atau menahan. Menahan sebentar, lanjutkan lagi, ya. Itu wakaf. Dalam bahasa agama, wakaf itu begini kaidahnya. Tahbisul aslaha wa tasbilul manfaat. Itu definisi wakaf. Menahan barangnya, ya, dan membagikan manfaatnya itu. Artinya barangnya itu ditahan. Dia tidak bisa dipindah tangankan. Dia tidak bisa diperjualbelikan. Dia tidak bisa diberikan kepada yang lain tuh. Barangnya tuh, ya, dia tidak boleh, harus kekal. Berbeda dengan sedekah. Sedekah itu sifatnya umum. Sebenarnya wakaf juga masuk dalam bab sedekah. Tapi sedekah itu umum. Tersenyum sedekah, berbuat baik sedekah juga. Jadi Islam ini kan juga mengelompokkan bab-bab urusan-urusan yang spesifik, termasuk wakaf ini perkara yang spesifik. Nah, kalau kita misalnya memberikan wakaf, maka barang itu sudah tidak bisa dipindah tangankan lagi. Kepada siapa? Ada petugas yang ditunjuk oleh pengurus, namanya nazir, wakaf nazir. Kalau di pemerintahan juga ada, di kantor urusan agama juga ada, dan di negara kita alhamdulillah perkara wakaf sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Jadi sudah diatur itu. Cuma kita ingin nih, bagaimana melihat wakaf, praktek wakaf ini karena ibadah dari pandangan syariat, kan gitu Pak ya? Tadi kan urusannya negara, sekarang bagaimana pandangannya dari syariat ini? Nah, seseorang yang sudah mewakafkan artinya sudah menyerahkan tuh kepada nazir untuk diurus, terserah dia. Tapi yang penting manfaatnya harus bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam. Ada 2 atau 3 pembagian wakaf itu. Pertama wakaf untuk keluarga, li ahlihi, yang kedua li khairihi, yang ketiga wakaf fil mushtarak. Jadi yang pertama wakaf untuk keluarga pun. Misalnya keluarga apa almarhum bapak fulan ya, karena dinata misalnya orang Sunda kan itu ya,
seluruh marga Kartaginata boleh menggunakan wakaf itu, tanah itu. Yang lain tidak boleh, karena dikhususkan untuk keluarga Kartaginata. Bisa. Tapi kalau ikrar wakaf itu digunakan untuk khairi, untuk semua masyarakat umum, maka boleh masyarakat umum menggunakan tanah wakaf. Atau ketiga, mustarak, gabungan keduanya, untuk keluarga dan juga untuk masyarakat umum. Ya. Jadi seorang yang sudah mewakafkan, maka dia harus rela. Sekalipun katakanlah tanah wakaf itu tidak digunakan sampai puluhan tahun, dari kakek nenek kita mewakafkan itu, tapi tidak dipakai itu tanah itu. Contoh tanah wakaf, tanah makam, ya, karena mungkin letaknya jauh dan sebagainya, sehingga nggak pernah dipakai itu tanah itu sampai puluhan tahun. Dan secara kebetulan keturunannya juga mungkin kesulitan di dalam bidang ekonomi dan tidak ada pilihan lain. Sehingga harapan satu-satunya adalah menjual tanah wakaf. Sudah dan gak ada pilihan keluarganya. Nah, itu pun dalam keadaan seperti itu Islam melarang. Dalam keadaan keluarga sangat butuh sekali dan tanah itu tidak digunakan puluhan tahun, ya, dan tidak produktif, tetap tidak boleh. Atau misalnya kemudian dia gugat ke pengadilan, ya, untuk menuntut hak tanah wakaf itu, maka juga tidak boleh. Atau misalnya panitia nazir menganggap tempat ini tidak layak, tidak cocok, sudah tidak memungkinkan lagi untuk diambil manfaatnya, dijual aja lah sama panitia. Tidak boleh. Secara agama tidak boleh. Dulu di zaman Nabi, wakaf itu cukup dengan ikrar saja. Kan orang percaya. Sahabat Nabi kan orang-orang yang dipercaya. Ucapannya pun percaya, bukan cuma ikhlas tapi juga jujur, ya. Kalau sekarang kan tidak bisa. Kalau sekarang kalau memberikan wakaf, maka bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga harus dalam bentuk tulisan yang bisa disaksikan oleh para pejabat, ya, membuat akte tanah, nazir. Kenapa? Karena potensi, ya, pemindah tanganan hak wakaf itu sekarang lebih besar. Bukan tingkat keimanan dan bukan tingkat kejujuran dan bukan tingkat keikhlasan, tapi situasi terkadang mendorong memaksa orang untuk membatalkan wakaf. Apa bedanya wakaf dengan hibah, dengan wasiat, dengan waris? Saya kasih ilustrasi biar gampang. Saya punya tanah 1 hektar. Kemudian saya meninggal dunia dan tidak ada pesan apa-apa pada keluarga. Maka tanah saya itu menjadi tanah waris bagi keturunan saya, bagi anak-anak saya. Paham ya? Tanahnya begitu saya meninggal, maka jadi tanah waris. Tapi kalau misalnya saya sebelum meninggal, saya bikin surat catatan. Kalau nanti saya meninggal dunia, tolong tanah ini berikan kepada anak angkat saya. Nah, begitu saya meninggal, maka tanah saya itu diberikan kepada anak angkat. Itu namanya wasiat. Paham ya? Sebedakan antara waris dan wasiat. Apa-apa? Kan materi akan diulang lagi nanti lama-lama bisa apa. Ini sekarang baru sekilas saja.
Tapi wasiat itu setelah kita meninggal dunia baru bisa diberikan sesuai dengan pesannya wasiat. Kemudian kalau tanah saya itu ketika saya masih hidup, saya berikan kepada pembantu saya. Ini saya kasih nih tanah nih, ya pembantu nih, ya pegang nih. Lah itu namanya hibah, dihibahkan. Tanah yang saya miliki itu dihibahkan kepada pembantu ketika saya masih hidup, dan ada keluarga yang juga menjadi saksi serta bersama-sama ikhlas. Jadi kalau misalnya saya sendiri saja tanpa persetujuan istri, anak, ya, maka tidak jadi itu namanya hibah tuh. Tetap hibah itu harus ada persetujuan. Dan yang berikutnya wakaf tadi itu. Tanah saya itu saya masih hidup, saya berikan kepada Masjid Muhajirin misalnya. Ini saya kasih tanah kami sebagai wakaf. Ya, masih hidup, maka Masjid Muhajirin akan membentuk tim namanya nazir tuh. Pilih siapa nazirnya yang bisa dipercaya, pegang nih sertifikat tanah ya wakaf dari Pak Fulan, ya, dan tidak bisa dipindah tangankan. Urus sertifikatnya ke BPN, ada di sana akte wakaf, tinggal diisi. Paham ya? Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Nah, di zaman Nabi wakaf itu hanya berupa tanah. Ada beberapa kendaraan, babigal atau hewan onta tunggangan. Tapi yang paling banyak adalah tanah perkebunan yang diwakafkan. Dan di dalam riwayat Rasulullah SAW selama hidupnya itu, sampai para sahabat, sampai Khulafaur Rasyidin, tidak pernah ada catatan tentang wakaf dinar dirham. Tidak ada wakaf berupa uang. Baru abad kedua, fatwa Imam Munzir itu membuat fatwa tentang bolehnya wakaf dengan dinar. Dan setelah itu pun tidak ada praktek. Baru di akhir abad 20 ini diangkat kembali atau disosialisasikan kembali tentang wakaf uang. Apa mungkin tujuannya dari sisi teknis lebih gampang, lebih praktis, dan lebih mudah untuk menggait atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Diberikanlah iming-iming wakaf uang, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita pengen kembali kepada syariat, bukankah kita ini pengen detail apa di dalam ibadah ini, Pak ya? Jadi jangan sampai kemudian kita cuman yaudah apa kata orang, tapi semakin ibadah kita tuh dekat dengan sunnah Rasulullah, semakin bagus. Semakin perbuatan amal kita itu ada contoh, ya, yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, semakin bagus. Amal kita tuh semakin dekat dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi, itu semakin bagus. Sekarang ini banyak lembaga-lembaga keagamaan menjadikan wakaf ini sebagai daya tarik untuk mengumpulkan uang. Memang tidak salah dan tidak berdosa, dan itu juga bagus juga, ya, untuk memudahkan praktis. Tapi kita orang Islam ini kan pengen ibadah itu deket-deket tuh dengan apa yang pernah Rasul kerjakan tuh. Itu aja masalahnya. Kita pengen lebih dekat lagi. Jadi nggak ada yang melarang Bapak mewakafkan uang. Sebenarnya sih lebih cenderung kepada sedekah ya kalau uang itu ya. Lebih kepada infak dibandingkan dengan label wakaf.
Sekarang banyak nomor rekening tuh, ya, bertebaran yang mengaku berbagai macam kegiatan keagamaan. Dan kita juga kadang-kadang bener apa enggak, nyampe atau enggak. Emang saya sih kalau misalnya kita pengen sedekah, nah orang-orang sekitar kita ini masih banyak yang memerlukan uluran tangan kita. Masih banyak tetangga kita yang perlu santunan kita. Itu jauh lebih realistis dan lebih nyunah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Siapa bisa ngecek, ngontrol kita sedekah infak cuma atas dasar nomor rekening? Siapa kira-kira bisa mengontrol itu? Pertama, tentang sampai tidaknya. Yang kedua, penggunaannya. Itu kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Menggait atau mengumpulkan dana dari masyarakat. Diberikanlah iming-iming wakaf uang, ya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita pengen kembali kepada syariat, bukankah kita ini pengen detail apa di dalam ibadah di Pak ya? Jadi jangan sampai kemudian kita cuman yaudah apa kata orang, tapi semakin ibadah kita tuh dekat dengan sunnah Rasulullah, semakin bagus. Semakin perbuatan amal kita itu ada contoh, ya, yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, semakin bagus. Amal kita tuh semakin dekat dengan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi, itu semakin bagus. Sekarang ini banyak lembaga-lembaga keagamaan menjadikan wakaf ini sebagai daya tarik untuk mengumpulkan uang. Memang tidak salah dan tidak berdosa, dan itu juga bagus juga, ya, untuk memudahkan praktis. Tapi kita orang Islam ini kan pengen ibadah itu deket-deket tuh dengan apa yang pernah Rasul kerjakan tuh. Itu aja masalahnya. Kita pengen lebih dekat lagi. Jadi nggak ada yang melarang Bapak mewakafkan uang. Sebenarnya sih lebih cenderung kepada sedekah ya kalau uang itu ya. Lebih kepada infak dibandingkan dengan label wakaf. Sekarang banyak nomor rekening tuh, ya, bertebaran yang mengaku berbagai macam kegiatan keagamaan. Dan kita juga kadang-kadang bener apa enggak, nyampe atau enggak. Emang saya sih kalau misalnya kita pengen sedekah, nah orang-orang sekitar kita ini masih banyak yang memerlukan uluran tangan kita. Masih banyak tetangga kita yang perlu santunan kita. Itu jauh lebih realistis dan lebih nyunah dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Siapa bisa ngecek, ngontrol kita sedekah infak cuma atas dasar nomor rekening? Siapa kira-kira bisa mengontrol itu? Pertama, tentang sampai tidaknya. Yang kedua, penggunaannya. Itu kan menjadi pertanyaan besar bagi kita. Lah, ibadah ini kan perlu apa? Ketenangan batin. Di antara ketenangan batin itu dapat kita peroleh kalau kita melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunan sunnah. Tapi kalau kita misalnya ibadah apa aja, kalau tidak sesuai dengan syariat, maka dia tidak bisa memberikan ketenangan batin.
Mungkin gembira, pulang selesai, gugur kewajiban, tapi kita tidak mendapatkan sentuhan kolbu, sentuhan nurani. Beda dengan kalau kita memberikan santunan kepada yatim nih, ada anak yatim kita berikan tuh, jam ini ada sekarat 2 perak. Itu tuh ada perasaan sentuhan kolbu, ada perasaan nyaman, enak, nikmat. Apalagi kalau kita bisa membagikan sembako pada fakir miskin itu, ya, yang di depan kita jelas-jelas ada percaya diri. Itulah halawatul iman orang menyebutnya. Itulah lezatnya keimanan. Itulah lezatnya keyakinan. Semakin banyak kita mempraktikkan seperti itu, semakin lezat, dimani hidup. Itu yang ingin kita capai. Bapak dan Ibu sekalian, ya, kembali lagi ke masalah wakaf. Saya akan kutip satu hadis, ya, yang biasanya Ibnu Majah, ada 5 menit lagi ini. Kata Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqu bihi min hasanatihi, ya, min ba'di mautih. Sesungguhnya ada amalan-amalan orang beriman, ya, amalan-amalan baik dari orang beriman yang kalau dikerjakan maka dia akan dapatkan tuh bukti atau ganjaran itu sesudah mati. Ya. Ada 7. Yang pertama, ilman allamahu wa nasyar. Ilmu yang diajarkan dan disebarkan kepada orang lain, ya, itu akan kita bisa rasakan nanti setelah kita mati itu, ya, kita bisa rasakan. Oh, ternyata benar. Ilmu mengaji yang saya ajarkan kepada teman-teman itu sekarang hasilnya ada, tapi sudah mati. Dan itu terus, ya, nggak berhenti. Apa namanya? Jadi, ya, terus mengalir. Sekalipun jasadnya sudah berkalang tanah, udah nggak ada, tuh digali udah nggak ada. Pahalanya terus mengalir karena ilmu. Yang kedua, waladan solihan tar, anak soleh yang ditinggalkan. Ya. Sekalipun kita sudah meninggal, bau jadi tanah tuh, ya, selama anak ini soleh, maka pahala terus mengalir. Yang ketiga, wa mushafan warrosa, Quran, mushaf yang diwariskan itu, ya, yang ditinggalkan, yang dibagikan kepada kita tuh, maka kalau dibaca Quran yang diberikan itu, pahalanya akan terus mengalir. Kalau tidak dibaca, dia hanya sekali saja tuh, ya, mengalirnya tuh. Tapi kalau Quran nih kita baca terus bareng-bareng, maka ganjarannya akan terus mengalir kepada yang mensodakokan. Yang ketiga, yang keempat, ya, ilmu soleh musaf, ya. Yang keempat, wa masjidan banahu, membangun masjid. Nggak usah semua, kita beli lampu, ambil keramik 1 meter, cukup. Maka itu pahala akan terus mengalir. Ya. Nggak boleh berhenti, Pak. Ya. Nggak boleh berhenti. Yang kelima, wa baitan libni sabil banahu, rumah petugas masjid, kamar petugas masjid, merebak, ya. Kalau di kampus kalau ada merebak, dibikinin rumah, ya, yang tinggal di situ. Lah itu tuh yang membuat atau yang membantu pembangunan itu, maka dia dapat ganjaran. Masjid dan rumah merebak ini gak usah besar-besar, kata Rasul bilang, syukuran sayang telur, sayang burung. Burung kan suka bertelur, itu ada sayangnya. Kalau kita menyumbang syukuran sayang telur, sayang burung tuh,
maka itu sudah mendapatkan istana di akhirat nanti. Besar. Apalagi kalau kita nyumbang karpet, nyumbang keramik, bukan syukuran apa sayang burung. Ya. Dan yang keenam, apa tadi? Wanahron ajroh, bikin sumber mata air itu. Sekarang bikin sanjolah atau bikin saluran pipam boleh, atau bikin sumur, atau bikin basin got di rumah yang memang petuh sehingga satu kampung bebas banjir. Jadi itu semua amalan ya, yang kalau dikerjakan pahalanya ngalir terus sekalipun sudah meninggal dunia. Dan yang ketujuh, kata Rasulullah, sodakotan akhrajaha min malihi ya fi sihhatihi wa hayati. Sodako yang dikeluarkan dari hartanya tuh bukan harta orang lain, termasuk wakaf itu dia nggak boleh mewakafkan harta orang lain. Saya mewakaf harta saya yang ketiga-tiga, nggak boleh. Kenapa? Bukan punya kita ya, harus harta milik sendiri ya. Penutupnya ini sedekah dari harta yang dimiliki itu, milik sendiri ya, dan diberikan pada waktu dia sehat dan masih hidup. Jadi kalau dalam keadaan sakit ya, kalau sudah sakitnya sudah kacau, maka dia nggak jadi, nggak sah ya, harta itu. Nah, orang sakit yang sudah kronis kan dia mabuk, nggak bisa kontrol, kadang-kadang terpaksa, maka tidak sah dari sisi pemberian. Dalam keadaan fisihatihi wa hayati, dan dalam keadaan hidup, masih hidup. Kalau sudah mati, maka dia tidak jadi sebagai wakaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita semua, dan kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mengamalkannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.